Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia dari kelompok 12 NIM 632305114. Di sini saya akan menjelaskan cara pengisian SPT tahunan PT DTP. Yang pertama, persiapan dokumen sebelum memulai. Pastikan memiliki dokumen berikut: laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi, daftar penyusutan, bukti setor angsuran PPh. Gunakan perangkat seperti laptop atau komputer yang terhubung ke internet. Siapkan laporan keuangan dan dokumen lainnya dalam satu file berbentuk PDF untuk diupload pada tahap pengiriman. Yang kedua, login, buka situs www.pajak.go.id, lalu klik login, masukkan NPWP, kata sandi, serta kode keamanan. Selanjutnya klik login. Yang ketiga, klik pada tab lapor, lalu klik pada ikon e-form. Yang keempat, pastikan perangkat terinstall Adobe Acrobat Reader agar dapat membuka formulir elektronik. Yang kelima, klik pengisian SPT. Tahapan pertama yaitu isi data formulir, pilih tahun pajak, isi status SPT normal dan pembetulan, lalu klik unduh formulir. Sistem akan otomatis mengirim e-form. Yang keenam, buka dokumen e-form yang berhasil diunduh. Setelah terunduh, e-form selanjutnya mengisi lengkapi data utama pada halaman induk SPT 1771. Pengisian pertama SPT 1771 dimulai dari lampiran khusus 1A. Pilih lampiran khusus 1A pada kolom pilihan halaman formulir dan klik buka. Pada poin 1, isikan data penyusutan sesuai laporan keuangan wajib pajak. Klik pada tombol plus apabila ingin menambah data dan klik tombol minus apabila ingin menghapus data. Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah nominal penyusutan fiskal. Di lampiran 6, halaman ini hanya diisi apabila wajib pajak badan memiliki penyertaan modal pada badan usaha lainnya. Selanjutnya, pilih lampiran 5. Wajib pajak diminta memerinci nama, alamat, NPWP, besaran modal yang disetor, serta jumlah dividen yang diberikan. Pada bagian A, isikan data pemegang saham sesuai dengan susunan pemegang saham saat pengisian SPT. PT DPT dengan nama pemilik modal Fazar, alamat Jalan Belok Kiri, NPWP 041687287000 dengan modal sebesar 30 juta rupiah dengan jabatan sebagai direktur. B. Isikan data susunan pengurus atau komisaris pada badan usaha wajib pajak. Selanjutnya, pilih lampiran 4. Lampiran ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, jumlah PPh final yang dibayarkan, dan jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek PPh selama tahun pajak yang bersangkutan. PT DTP terdapat pendapatan jasa giro sebesar 239.143 dan telah dikenakan PPh final, maka kita isi pada bagian A nomor 1 DPP sebesar 298.929 dan PPh terutangnya 59.786. Selanjutnya pilih lampiran 3. Lampiran ini hanya diisi apabila terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain sesuai dengan jenis pajak. PT DTP mendapat penghasilan dari hadiah uang sebesar 6.572.940 yang dipotong PPh 23 dengan tarif 15%. Dengan demikian, total PPh 23 yang dimiliki PT DTP adalah sebesar 985.940 yang akan digunakan untuk pengurangan pajak PPh 29 pada tahun 2023. Selanjutnya, pilih lampiran 2. Data dari lampiran 2 diisi dari laporan keuangan laba rugi milik usaha yang berisikan perincian harga pokok penjualan atau HPP dengan memberikan data nominal pembelian bahan atau barang dagangan. Pada kolom harga pokok penjualan, PT DTP mengisi sebesar Rp6.180.332.028. Persediaan awal sebesar Rp2.050.535.227. Persediaan akhir Rp2.324.016.518. Jumlahkan dikurangi dengan persediaan akhir yaitu Rp5.911.850.737. Selanjutnya pilih lampiran 1.
Lampiran ini untuk memberitahukan laporan keuangan komersial dan perhitungan penghasilan neto fiskal. Lampiran 1 nomor 1-3 diisikan penghasilan neto komersial dalam dan luar negeri. Lampiran 1 nomor 4 hanya diisi apabila terdapat penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak PT DTP sebesar Rp239.143. Lampiran 1 nomor 5 hanya diisi apabila terdapat koreksi fiskal positif. Pada kolom 5A diisi biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegangan saham sebesar Rp858.100. FBI yang telah dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp5.400.000. Selisih penyusutan komersial dan fiskal sebesar Rp40.281.194. Lampiran 1 nomor 6 akan terisi secara otomatis sesuai dengan data yang diisi pada lampiran khusus 1A. Nomor 8 penjumlahan dari kolom 3, 4, 5 M 6E 7B sebesar Rp196.809.593. Lampiran khusus 8A 2 perusahaan dagang NPWP 01184333300100 dengan nama wajib pajak PT DTP. Di Romawi pertama isikan elemen dari neraca perusahaan. PT DTP dengan jumlah aktiva 3M732653.544 dan jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar 3M732653.544. Di Romawi kedua isikan elemen dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi sebelum hak minoritas PT DTP itu sebesar Rp150.508.441. Di elemen ketiga, transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan PSAK nomor 7 dikosongkan. Setelah itu pilih poin B wajib pajak, isikan nama lengkap pengurus dan kuasa, fajar, dan ditandatangani. Selanjutnya, pilih formulir induk lanjutan. Dapat dilihat data yang diisi lampiran sebelumnya akan muncul dan dihitung otomatis oleh sistem. Terdapat pilihan tarif Pasal 17 yang akan digunakan untuk PPh terutang pada pengisian kali ini. Dipilih tarif PPh Pasal 31E ayat 1 sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak yang memiliki peredaran usaha di atas 4,4 M sampai dengan 60 M. Pada poin 4, klik huruf C, kemudian isi kolom 4 dengan PPh terutang yang telah dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan tarif Pasal 31E ayat 1 sebesar Rp26.859.770. Pada poin 8, isikan kredit pajak dalam negeri PT DTP sebesar Rp985.940. Pada poin 9 huruf A, isikan PPh yang harus dibayar sendiri sebesar Rp26.859.770. Pada poin 10 huruf A, isikan jumlah PPh pasal 25 yang telah wajib pajak setorkan selama periode tahun pajak SPT, yaitu sebesar Rp26.743.940. Pada poin 11, jika terdapat selisih yang mengakibatkan SPT menjadi kurang bayar, wajib pajak harus melakukan penyetoran atas kurang bayar yaitu sebesar Rp115.830. Dan lalu isikan tanggal penyetoran pada poin 12. Pastikan kembali data pada kolom identitas, halaman induk telah selesai. Selanjutnya, pilih formulir induk lanjutan pada halaman 2 formulir dan klik buka. Pada kolom pernyataan isikan tempat dan tanggal pengisian SPT, kemudian isikan nama lengkap pengurus atau kuasa badan usaha beserta NPWP-nya, lalu klik tombol submit pada bagian atas formulir induk. Anda akan diarahkan pada halaman unggah lampiran dalam bentuk PDF yang telah disiapkan. Sebelum mengirim SPT, buka email berisi kode verifikasi pada kotak masuk email yang telah didaftarkan. Ketikkan kode verifikasi pada kolom yang tersedia lalu klik submit. Tunggu hingga proses pengunggahan lampiran dan SPT 1771 selesai. Pada tahap ini, SPT 1771 telah terekam pada sistem DJP dan akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai berikut.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.